Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Segenap jajaran pengurus PKM yang saya hormati, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib dan isya, semoga berkumpulnya kita di rumah Allah ini mendapatkan rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Jalla wa'ala atas limpahan nikmat karunia hidayah yang Allah berikan kepada kita. Di bawah curahan rahmat Allah berupa hujan, Allah masih membukakan hati kita, meringankan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu, majelis yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa mendapatkan hidayah dari Allah, tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang bisa memberikannya hidayah. Salawat dan salam atas junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya radhiyallahu anhum wa radhu'an, dengan memperbanyak salawat dan salam serta mengamalkan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan meraih kemuliaan di dunia dan di akhirat, mendapatkan syafaat biiznillah taala, amin ya rabbal alamin. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kajian rutin kita, kitab Mukhtasar Minhajil Qasidin, kitab yang membahas tentang adab-adab dan akhlak serta rahasia-rahasia di dalam ibadah. Sekarang kita masuk kepada pasal yang keempat, yaitu adab persahabatan dan pergaulan. Adab persahabatan dan pergaulan. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Pasti kita akan membutuhkan orang lain. Sekaya apapun seseorang, pasti dia butuh pembantu. Ya, mungkin tukang sapu, tukang kebun. Gak ada orang yang hartanya banyak dia nikmati sendiri, dia nyapu sendiri, dia nyuci sendiri, dia masak sendiri. Ada kira-kira gitu? Ada juga mungkin ya. Ya, tapi semakin tinggi jabatan seseorang, dia pasti pun butuh anggota. Karena siapa yang mau menghargai dia? Ya, kalau dia pedagang, punya perusahaan, punya kedai, pasti dia butuh karyawan. Jadi semuanya itu pasti membutuhkan orang lain. Oleh sebab itulah Islam itu mengajarkan bagaimana adab bertata krama, adab bergaul, bahkan kepada istri, anak kita, semuanya diajarkan di dalam Islam. Baik jemaah muliakan Allah Azza wa Jalla, kenapa? Karena persatuan merupakan buah akhlak yang baik dan perpecahan merupakan buah akhlak yang buruk. Ya, dan salah satu sifat orang mukmin itu dia senang bersatu. Dan salah satu sifat orang-orang jahiliyah itu suka berpecah. Dia suka berpecah. Karena akhlak yang baik tentu akan menghasilkan rasa saling mencintai, ya, dan keselarasan. Sedangkan akhlak yang buruk buahnya adalah rasa benci dan permusuhan. Jadi tidak bisa dipungkiri bahwa ada keutamaan dalam akhlak yang baik. Jadi ada fadilah, ada ganjaran yang kita dapatkan kalau kita memiliki akhlak yang baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan dalam hadis riwayat Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yaumal qiyamah min khuluqin hasanin." Rawahu Tirmidzi, Ahmad dan Al-Bukhari. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada sesuatu yang lebih besar dalam timbangan, ya timbangan orang mukmin pada hari kiamat, melainkan
yang paling besar itu nanti yang memberatkan timbangannya adalah akhlak yang baik. Ya. Jadi tatkala kita nanti dihisab di yaumil akhir, amalan-amalan kita dihisab, fa amma man thaqulat mawazinu, siapa yang berat timbangan kebaikannya, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada di dalam kehidupan yang menyenangkan, bahagia, dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang memperberat timbangan amal itu nanti adalah akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyebutkan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasibukum akhlaqa. Sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan yang paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat, mereka adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Paling baik akhlaknya. Dan sesungguhnya orang yang paling kubenci di antara kalian dan yang paling jauh tempat duduknya denganku pada hari kiamat, orang yang paling buruk akhlaknya di antara kalian. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Baghawi. Jamaah muliakan Allah Azza wa Jalla, dari hadis ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan orang yang memiliki akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ya, ini harus kita latih di dalam diri kita. Karena pada dasarnya kebaikan itu adalah sesuatu yang dipelajari dan dibiasakan. Ada riyadhahnya, ada latihannya. Karena dasar kita ini adalah memiliki sifat yang tercela. Jadi dari kita lahir saja itu sifat-sifat buruk itu sudah nampak. Contoh dengki. Anak kecil ada nggak dengki? Kita yang lihat itu sifat dengki, tapi dia kan nggak ngerti bahwasanya dia itu sedang dengki kan. Nah, misalnya kita belikan abangnya mainan atau kita sayang sama adiknya, maka abangnya nanti dia tidak ingin kalau adik abangnya berprestasi, adiknya kan itu pasti ada sifat seperti itu. Ya, makanya dosa yang pertama terjadi di muka bumi ini adalah dosa dengki kan. Dosa pertama sekali di muka bumi yaitu dengkinya Qabil sama Habil kan, sampai dibunuhnya adiknya, ya, dibunuhnya. Jadi jangan memuliakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sifat dasar buruk, sifat akhlak buruk itu kan nampak. Apalagi bakhil, sifat dasar kita itu ada sifat bakhil. Dari kecil lah nampak itu. Bakhil itu. Minta aku makanan ya, awak dulu sekolah dulu makan Indomie apa itu? Apa ya? Itu. Kalau ada kawan minta, gitu kan? Targetkan awak bakhil ya, jangan sampai diminta kawan awak kan. Awak nggak ngerti itu adalah sifat bakhil, tapi itu sifat dasar yang sudah terlihat dari kecil. Makanya Rasulullah itu kan sudah dibersihkan hatinya tatkala umur 4 tahun, dadanya sudah dibelah, dicuci dengan air zam-zam dengan mangkok emas, lalu dimasukkan lagi, sehingga Rasulullah itu akhlaknya terpuji. Ya, dari kecil sudah terpuji. Ya, kalau kita kan masih ada sifat-sifat dasar itu. Ya, dengki, merasa mau menang sendiri, egois, ya, malas, sifat-sifat buruk. Maka kebaikan-kebaikan itu, akhlak-akhlak yang baik itu harus dipelajari. Ya, dipelajari, kemudian diamalkan, dilatih sehingga menjadi sebuah kebiasaan. Jadi melatih anak supaya tidak bakhil apa ya dari kecil. Misal kita kasih jajan ini anak, jajan 3.000, 2.000 ini untukmu, 1.000 ini untuk siapa ya? Mana tahu ada kawanmu yang nggak berjajan, nggak ada uangnya, kasih anak. Jadi dari kecil sudah kita biasakan, ya. Nanti datang orang minta sedekah, nak kasih nak, wah itu nak kasih nak. Dia anak kita yang kita suruh ngasih, ya, sehingga dia nanti terbiasa untuk melakukan kebaikan. Sama halnya sholat. Dasar kita ini kan memang malas sholat kan, malas sholat. Makanya dari kecil umur 7 tahun udah disuruh sholat.
Umur 10 tahun dipukul. Harapannya apa? Supaya terbiasa. Kecil teranjak-anjak, besar terbawa-bawa. Ya. Nah, padahal sholat itu bagus nggak? Bagus. Kita pun tahu bahwasanya kalau kita sholat, insya Allah, ya Allah akan turunkan rahmatnya, Allah akan berikan kita hidayah selamat di akhirat. Tapi karena dasar kita ini memang punya sifat malas. Makanya di antara doa Nabi apa? Allahumma inni a'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Ya, itu kan merupakan akhlak-akhlak yang tercela. Ya, akhlak-akhlak yang tercela. Maka jangan melihat Allah Azza wa Jalla, kalaulah akhlak-akhlak baik terkumpul di dalam diri kita dan kita bisa meredam atau meminimalisir, ya, mungkin untuk menghilangkan berat, tapi mengurangi, meminimalisir, mengendalikan akhlak-akhlak tercela tadi, maka insya Allah kita akan terpuji di sisi Allah bahkan pada hari kiamat dekat kedudukannya dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya tentang sesuatu yang lebih banyak membuat orang masuk surga. Ya Rasulullah, apa amalan yang banyak membuat orang masuk ke dalam surga? Maka Nabi menjawab, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Jadi yang banyak nanti memasukkan orang ke dalam surga adalah takwa dan juga akhlak yang baik. Ya, jadi memuara akhlak yang baik. Baik akhlak kepada manusia, akhlak kepada hewan. Ya, lihatlah maaf bagaimana seorang pelacur ngasih minum seekor anjing yang kehausan di padang pasir yang mau mati, dia turun ke sumur, dia ambil di air, dia kasih minum. Itu yang menyebabkan dia masuk surga. Ada seorang wanita ngurung kucing, udah dikurung nggak kasih makan. Sepalah dibebaskan kalau nggak dikasih makan biar bisa dia cari makan sendiri sampai kucing mati. Maka kata Nabi, aku melihat dia di dalam neraka dicakar-cakar oleh kucingnya. Disebabkan apa? Dia mengurung kucing. Jika sama hewan saja ada akhlak, apalagi dengan manusia. Sampai kata Nabi, kalau kalian menyembelih hewan, sembelihlah dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Tajamkan pisaunya, jangan diasah di depan dia. Ya, nanti nyembelih ayam mak dibuka dia gini kan. Atau nyembelih kambing kan, pas kurban. Nah, ini Pokemon dia. Apa nggak pucat dia? Iya kan? Sampai kan awak sembelih darahnya udah pucat. Sedangkan apa pun pucat. Apalagi kambing kan. Jangan sampai dilihat kawannya kan. Kawannya dijauhkan dulu. Jangan sampai dia melihat kawannya disembelih. Di masa Nabi ada yang seperti itu. Kata Nabi, kalian sudah membunuh dia sebelum kalian sembelih. Berlemah lembutlah dengan hewan, dengan sembelihan kan. Sampai dengan hewan pun ada akhlaknya. Ya. Bahkan maaf dengan anak kecil yang belum berakal pun ada akhlaknya. Ya. Seorang ibu-ibu manggil anaknya, nak sini nak, nanti mama kasih korma. Langsung ditegur Nabi. Apakah betul kau mau ngasih dia korma atau hanya iming-iming supaya dia datang? Ya, apa kata ibu tadi? Ya Rasul, memang betul mau kasih korma. Kalau seandainya itu hanya iming-iming saja, enggak betul, kau sudah dicatat sebagai seorang pendusta. Ya, sama anak-anak saja yang enggak ngerti, ada akhlak gitu. Ya, nak sini nanti ayah belikan. Ya, udah diam nanti yang belikan cendol. Dia anaknya gara-gara kemudian cendol. Rupanya udah dia awak belikan pendusta itu. Ya, itu dicatat sebagai seorang pendusta. Maka jangan sering-sering janji kepada anak. Ya, makanya mengatakan Allah Azza wa Jalla. Saya pernah janji sama keponakan saya mau dibelikan minyak wangi, anak perempuan ya, keponakan perempuan. Ternyata anak itu ingatannya kuat. Awak kadang kan mau lupa. Ada seminggu tadinya kemarin janji belikan minyak wangi. Oh iya, langsung bawa terus ke kota beli minyak wangi. Ya. Karena memang pernah dijanjikan beli minyak wangi kalau rajin sholat, rajin ini, ya. Ternyata kan kita kan mau kadang lupa. Mereka yang ingatkan. Jadi ingatan mereka itu
lebih kuat ketika masih kecil itu. Jadi kepada mereka ada akhlak yang harus kita perhatikan. Apalagi yang namanya anak-anak yang jadi contoh dia siapa? Orang tuanya. Gimana orang tuanya, gitulah nanti anaknya. Ya, maka jangan berantem di depan anak, karena itu akan mempengaruhi akhlak dia. Sehingga dia nanti menganggap, oh, memperlakukan perempuan dia begini. Ya, kenapa? Karena dia nampak ayahnya memperlakukan mamanya di depan dia seperti itu. Maka itulah yang akan dia akan contoh nantinya. Ya, sampai disebutkan ada kisah itu seorang anak udah kaya memasukkan mamanya ke panti jompo. Ya, jadi orang tua kaya, ya, pengusaha, dimasukkan orang tua yang sudah tua ini ke panti jompo. Tapi sebulan sekali mereka tetap datang, kebutuhannya dipenuhi, tetap baguslah mamanya di panti jompo. Ya, padahal mamanya tidak ingin dia di situ. Kenapa seperti itu? Karena mereka menganggap itulah perlakuan yang terbaik. Oh, rupanya dulu mamanya memasukkan neneknya, ya, di panti jompo karena susah nanti ngurusnya apa segala macam. Ya, dia menganggap itulah cara yang terbaik memperlakukan orang yang sudah tua. Jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, yang paling nanti banyak memasukkan orang ke surga itu akhlak. Ya, akhlak yang baik. Ya, dan akhlak ini akan membuat orang terkesan, akan terkenang sepanjang masa, Allah itu baik. Bahkan kalau orang yang memiliki akhlak yang baik tiba-tiba menghilang di kampung itu atau hilang dari rumah itu, pasti orang akan kejadian kemana bapak itu ya? Kemana? Karena yang diingat orang baiknya, akhlaknya, ramahnya, suka nolong orang, bantu orang. Tapi kalau orang akhlak yang buruk, ya, meninggal dia senang orang. Sebulan meninggal mah cocok lah, alhamdulillah, makin tenang deh, ya, aman alhamdulillah bahkan. Jangan sampai seperti itu. Jadi akhlak yang baik itu orang akan terkenang, ya, akan mengenang. Sejahat-jahatnya orang kafir Quraisy ketika ditanya bagaimana Rasulullah, mereka susah menyebutkan, ya, tentang akhlak buruk Rasul. Ya, kenapa? Karena Rasulullah begitu indah akhlaknya. Dihina, dicaci, dilempari, masih doakan orang yang melempari, ya, supaya diberikan hidayah. Masih supaya diberikan hidayah. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu, ya, disebutkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, haqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutabadilina fiyya wa haqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya. Yang artinya kecintaanku kata Allah wajib akan kuberikan bagi orang-orang yang saling mencintai karena aku. Kecintaanku wajib bagi orang-orang yang saling memberi karena aku. Dan kecintaanku wajib bagi orang-orang yang saling berkunjung, silaturahim, bertemu dengan saudara, ikhwan karena aku. Hadis riwayat Imam Malik dan Al-Hakim. Masya Allah. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla, ya, saling mencintai karena Allah. Itulah akhlak yang baik. Ya, sampai kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kita nggak mau disakiti orang, maka jangan sakiti orang. Kita senang dihargai orang, maka hargai orang. Itulah akhlak yang baik. Ya, dan itu, ya, akan mendapatkan cinta, bahkan wajib kata Allah. Wajib kata Allah dalam firman-Nya dalam hadis qudsi akan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Saling memberi, ya, memberi hadiah, ya. Apalagi saling mengunjungi, semuanya itu dilakukan karena Allah. Kami melakukan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang lain, awsaqul iman, iman yang paling kuat adalah antuhibba fillah wa tubghidha fillah. Iman yang paling kuat, yang paling kokoh adalah mencintai karena Allah, membenci juga karena Allah. Ya. Karena memang berat mencintai karena Allah itu berat. Biasanya orang kalau saling mencintai, saling bersahabat,
Biasanya karena ada faktor dunia, ya, faktor dunia. Makanya ada pepatah Arab yang populer, in qalla mali fala khillun yusahibuni. Jika hartaku nggak ada, tak ada orang yang mau berkawan sama aku. Itu kan pepatah Arab. Wa in zada mali fa kullun nasi hullani. Kalau hartaku banyak, semua orang jadi temanku. Wa kam min solihin li faqdil mali adani. Berapa banyak orang yang tadinya berteman gara-gara nggak punya uang jadi bermusuhan. Wa kam min aduwin li ajlil mali sahabani. Dan berapa banyak yang tadinya jadi musuh karena punya uang jadi teman. Iya kan? Jadi sampai dalam dunia politik itu apa? Tidak ada teman yang abadi, apa istilahnya gitu ya? Tidak ada teman yang abadi. Yang ada hanyalah kepentingan. Ya. Kau lagi berkuasa, kau temanku. Kau tak berkuasa, kau musuhku. Kan gitu istilahnya ya. Jadi jangan melakukan Allah azza wa jalla. Dan itulah lumrah, makanya ya, jika ada seseorang bisa mencintai karena Allah, padahal mereka beda suku, beda kulit, ya, matanya pun beda, hidungnya beda, bukan satu keturunan nasab, ya, tapi bisa saling mencintai, menghargai, menghormati, saling memuliakan, ya, inilah orang yang paling kuat imannya, karena tidak menutup kemungkinan biasanya, ya, kalau saudara kita yang melakukan kezaliman kita akan tutupi, tapi kalau orang yang melakukan kezaliman kita akan tuntut, ya, cepat kita menuntutnya, ya. Nah, orang yang kuat imannya, dia tidak memandang itu. Dia memandang selama larangan Allah dilanggar, maka aku benci dia. Selama ajaran Allah diamalkan, maka aku akan berteman dengan dia. Ya, walaupun dia bukan satu suku, walaupun dia bukan satu kampung, walaupun dia bukan satu keluargaku, ya. Selama dia mau sholat ke masjid, kiblatnya ke Mekah, maka dia adalah saudaraku, saudara seiman. Jadi yang memuliakan Allah azza wa jalla. Orang yang mencintai karena Allah tentunya juga membenci karena Allah. Jika engkau mencintai seseorang karena dia orang yang taat kepada Allah, maka engkau akan membencinya karena Allah jika dia berbuat durhaka. Sebab siapa yang mencintai karena sesuatu tertentu, tentu dia akan membenci jika sebab itu tidak ada. Misal dia senang sama kawannya karena punya uang, kalau nggak ada uang ya jelas nggak senang lagi. Ya, karena ada sesuatu maka dia akan benci jika sesuatu itu tidak ada. Jika seseorang menghimpun perkara-perkara yang terpuji dan perkara-perkara yang dibenci, maka engkau bisa mencintainya di satu sisi dan membencinya di sisi lain. Misal si A dia punya akhlak yang baik dan dia juga punya akhlak yang buruk, maka kita mencintai dia dari sisi akhlak baiknya dan kita membenci dia dari sisi akhlak buruknya. Ya, pas dia ajak kita sholat, kita pun sholat. Yuk ngaji, kita pun ngaji. Senang kita sama dia. Tapi kalau diajaknya yuk bertuah kita pun benci sama dia. Ketika diajak kita bertuah misalkan. Ya, yuk berjudi yuk, kita pun benci pas saat dia ajak kita berjudi. Tapi ketika ya orang yang sama mengajak kita ke masjid, ngajak kita ngaji, kita mencintai, senang sama dia. Itulah, ya, tatkala seseorang menghimpun dua itu, ya, dia memiliki sesuatu yang baik dan dia juga memiliki sesuatu yang tercela, maka cintai kebaikannya, bencilah keburukannya, ya, bencilah keburukannya. Engkau harus mencintai orang Muslim karena keislamannya dan membenci karena kedurhakaannya, sehingga engkau berdiri pada posisi yang adil. Ya, posisi yang adil antara satu sisi dengan sisi yang lain. Jangan sampai karena dia satu masjid sama awak cintai dia, satu pengajian sama awak cintai dia. Tapi ketika beda pengajian, beda perguruan, gurunya udah beda, awak benci dia. Itu bukan akhlak seorang muslim. Ya. Ketika anggota pengajian yang meninggal, dia datang, dia bantu, dia tolong. Ya, tapi yang nggak ikut ngaji sama dia, tatkala minta tolong Pak, minjam tikar Pak, minjam ini Pak, kau bukan anggota kami.
berarti dia bukan seorang, dia tidak memiliki akhlak seorang muslim. Ya, jadi jangan melihat Allah Azza wa Jalla. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Sehingga engkau berdiri, kata Syekh, pada posisi yang adil, ya, posisi yang adil, ya. Karena sampai hari ini pun ada orang yang kena penyakit begitu. Ya, kalau dia satu pengajian sama dia akan baik, dia akan jawab salamnya. Kalau nggak satu pengajian, nggak akan dia jawab salamnya. Ini bukan sesuatu yang adil. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Padahal Rasulullah sudah menggambarkan secara umum. Ya, man sholla sholatana, siapa yang sholatnya seperti sholat kami 5 waktu, wastaqbala qiblatana, dan kiblatnya pun seperti kiblat kami, wa akala zabihatana, dan sembelihan yang dia makan pun seperti sembelihan kami, fahuwa muslim, maka dia adalah seorang muslim. Udah titik, ya. Itu syaratnya. Oh, sholat dia udah bahasa assalamualaikum, waalaikumsalam, ya. Oh, kiblatnya masih ke arah Mekah, Masjidil Haram, tapi udah kiblatnya pula ke arah Israel, pula kiblatnya Allahu Akbar, sholat dia itu bukan saudara awak tuh, ya kan? Ini kalau masih kiblatnya ini sama-sama ke Ka'bah, mau siapapun dia, asal dia mengucapkan salam, kita jawab salamnya, ya. Nah, walaupun bentuk pecinya, bentuk lobenya beda sama lobe kita, ya. Nah, nanti dari lobe di demonya ini pecinya macam peci kita, kawan kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam, sama kami, ya kan? Ketika di peci ini pecinya bukan jamaah kita, ini jamaah lain. Ini assalamualaikum, bukan jamaah kami. Wah, kapan pula menandakan seorang Islam dari peci? Ya. Jadi melihat Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak seperti itu. Siapapun dia, apapun ormas dia, organisasi dia, selama kiblatnya masih sama dengan kita, rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, bahwa muslim, dia itu seorang muslim. Haram kehormatannya kita hina, ya, haram hartanya kita rampas tanpa hak, ya, maka wajib bagi kita untuk berakhlak baik dengan dia. Adapun mungkin keburukan dia, itu yang kita benci. Kebaikan dia jangan sampai membuat kita membenci. Kenapa? Karena masih ada sisi kebaikan. Itulah adil, ya. Dia memuliakan Allah Azza wa Jalla. Jika dia merasa lalai lalu menyesali kedurhakaan yang dilakukannya, maka engkau harus menutupi kedurhakaannya, ya, jangan diumbar kemaksiatannya. Namun jika terus menerus durhaka, maka engkau harus menunjukkan tanda ketidaksenanganmu terhadap dirinya dengan cara menjauhi, menghindari, serta berkata, ya, terus terang kepadanya yang keputusannya tergantung pada porsi kedurhakaannya. Artinya tatkala kita lihat dia terus menerus dalam kedurhakaan, kemaksiatan, maka kita pun harus menunjukkan sikap berlepas diri kepada dia. Ya, sembari kita sampaikan nasihat. Antum sudah begini. Kita nasihati, ya. Saya tidak suka lagi dengan akhlak antum, ya. Antum udah jauh, sudah tidak seperti dulu. Jadi kita nasihati, ya, harus kita tunjukkan, dan itu pun sesuai dengan porsinya. Ya, jangan pula kesalahan kecil akhirnya kita besarkan, ya. Nah, itu tidak sesuai dengan porsinya. Baik, adapun orang yang menyalahi perintah Allah dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Artinya orang-orang yang durhaka, orang-orang yang durhaka kepada Allah ada beberapa bagian. Pertama, karena kekafiran. Ya, karena kekafiran. Jika dia menunjukkan tanda-tanda permusuhan, misal dia orang kafir. Kafir itu kan definisinya di luar Islam. Kafir itu pun ada tingkatannya, tidak semuanya kita pukul rata akhlak kita. Kalau dia orang kafir yang memusuhi Islam, maka dan dia juga memerangi Islam, maka dia layak untuk diperangi. Jadi dia orang kafir, membenci Islam, membunuhi kaum muslimin, memerangi kaum muslimin, maka orang kafir seperti ini disebut dengan kafir harbi. Jadi kafir harbi apa? Kafir yang apabila jumpa harus dibunuh. Kenapa? Karena dia adalah orang kafir yang memiliki kekuatan untuk menghancurkan umat Islam.
Ya, misal di Israel lah, lewat dia jalan di Palestina, nggak mungkin. Nah, mana lagi mungkin itu kalau awak dulu dibunuh ya. Ya, sedangkan anak kecil belum dibunuh kan. Nah, nampak Israel misal di Palestina, ya orang Palestina terjatuh misal dari sepeda motor ya dibunuh terus. Ya. Kenapa? Karena kondisinya dalam kondisi perang. Ya, sama dulu macam dulu di Indonesia Belanda kan. Ya kemana pun Belanda jalan ya kalau tak dibunuh, dia akan membunuh. Nah, itulah kafir harbi. Ya, maka halal darahnya untuk ditumpahkan kata para ulama. Agar setelah itu tidak ada lagi sikap yang meremehkan. Artinya dia tidak menyepelekan kaum muslimin. Jika dia ahli zimmah itu orang kafir yang dia tinggal di lingkungan kaum muslimin, dia tidak memerangi umat Islam, bahkan dia pun berbaur sama umat Islam, tidak menunjukkan dia benci kepada Islam, ya maka harus diperlakukan dengan baik, tidak boleh menyakitinya, bahkan tidak boleh membunuhnya, tidak boleh merampas hartanya. Barang siapa yang membunuh ahlu zimmah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Ya, maka harus kita perhatikan. Ya, jadi sekelilingnya muslim, dia misal di situ ada yang bukan Islam, maka wajib kita memperlakukan dia dengan akhlak yang baik selama dia tidak menunjukkan kebencian kepada Islam. Ya, nah. Mengatakan Allah Azza wa Jalla, dan ini pun ya tidak boleh menyakitinya, ya tidak boleh menyakitinya, tetapi dia perlu diberi pelajaran ketika dia melakukan kedurhakaan. Ya seperti apa? Hukuman pengucilan. Ya tidak boleh mengawali ucapan salam kepadanya. Jika dia mengucapkan salam, maka kita jawab wa alaika. Yang lebih baik ialah tidak bergaul, kumpul-kumpul, makan-makan bersama mereka. Dimakruhkan berbaik hati kepadanya seperti berbaik hati kepada temannya. Jika kekafiran ahlu zimmah tadi dia melakukan kedurhakaan kepada Allah. Ya, contoh misalnya dia bukan Islam, tinggal di lingkungan kaum muslimin, buka tempat perjudian atau buka tempat ketua atau tempat persinahan misalkan ya, memanggil perempuan bayar seperti ini, maka orang seperti ini dia bukan dibunuh ya, tapi dikucilkan, tidak diajak bergaul sampai seperti itu ya, ketika menghadapi orang-orang yang durhaka kepada Allah ya. Bahkan kalau seandainya memberi sesuatu nggak boleh kita terima ya, karena itu akan menunjukkan bahwasanya perbuatan itu benar, perbuatannya itu didukung ya. Yang kedua pelaku bid'ah. Jadi tadi kafir, yang kedua pelaku bid'ah. Pelaku bid'ah di masa salaf dikatakan dia ahlul bid'ah, mereka yang akidahnya yang sudah menyimpang. Adapun dalam masalah-masalah amalan khilafiyah, maka tidak boleh kita katakan ahlul bid'ah. Bisa dipahami ya. Hanya karena misal dia berkunut, awak tak berkunut, ahlul bid'ah. Sekarang kan gitu, amalan yang masih ranah khilafiyah sudah mengeluarkan kata-kata ahlul bid'ah. Ya, ini salah. Ini masih masalah ranah khilafiyah. Ya. Jadi dalam masalah ranah khilafiyah, sementara para ulama salaf dulu ketika mengatakan dia adalah ahlul bid'ah, itu memang akidahnya menyimpang. Seperti dia berakidah khawarij, suka mengkafirkan kaum muslimin, maka kalau sudah dikatakan ahlul bid'ah itu berarti akidahnya yang menyimpang, ya. Atau misalkan dia murji'ah, ya, suka membenarkan perbuatan dosa kaum muslimin, ya. Apalagi qadariyah, jabariyah, ya, yang mengatakan takdir itu nggak ada ketentuannya, bukan ketentuan Allah, awak yang menentukan nasib awak sendiri. Ini kan paham-paham orang yang dikatakan ahlul bid'ah di masa itu. Ya, lalu bagaimana sikap kepada pelaku ahlul bid'ah, orang yang durhaka? Jika dia termasuk orang yang mengajak kepada bid'ah, dia ngajak. Jadi bukan dia saja ngamalkan, tapi dia ngajak orang untuk melakukannya sama dengan dia.
yang bid'ahnya bisa membawa kepada kekufuran. Bayangkan kalau ada orang yang tidak mengakui takdir, Allah yang menentukan takdir, kan bisa kufur. Sementara takdir itu bagian daripada rukun iman, kan? Iman kepada takdir. Lalu ada ajaran mengatakan ya tak perlu takdir itu ya kita. Ya kalau mau sukses ya kita. Allah nggak ada menentukan takdir. Allah nggak tahu bagaimana keadaan kita besok. Allah nggak tahu. Ini kan kekafiran ya. Ya. Padahal akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Maha tahu. Ya, bahkan sebelum terciptanya langit dan bumi Allah sudah tahu. Awak belum lagi bentuk sperma, tak kala mau menjadi ruh saja Allah sudah tahu ini nanti orangnya cemana nanti. Ya. Allah sudah maha tahu. Ya. Jadi dia memuliakan Allah Azza wa Jalla. Nah, kalau dia mengajak kepada bid'ah tadi, ya, kalau dia mengajak kepada bid'ah tadi, maka dia harus lebih dikerasi daripada ahlus zimmah. Ya. Nah, jadi sikap keras kepada dia itu lebih daripada ahlus zimmah tadi. Ya. Karena dia tidak menetapkan pembayaran jizyah, maka dia pun tidak boleh ditenggang rasa seperti terhadap ahlus zimmah. Jika bid'ahnya tidak membawa kepada kekufuran, maka urusannya diserahkan kepada Allah, yang tentu saja urusannya lebih ringan daripada urusan orang yang kafir. Tetapi pengingkaran terhadap dirinya harus lebih keras daripada pengingkaran terhadap orang kafir. Kenapa? Karena kalau orang yang dia bukan muslim, dia kafir, orang tahu dia bukan Islam. Tapi kalau dia ahlul bid'ah yang mengajak kepada kekufuran, ya, kan orang nggak tahu, yang ditengok orang, oh dia ini masih muslim, ya. Nah, contoh misalnya bilang, aku tahu bahasa malaikat, aku sudah ngomong sama Allah, aku sudah ini, orang tahu orang dia masih muslim, ini kan lebih bahaya, ya. Aku bisa bicara sama orang yang mati, ya. Bahkan dia pergi ke kuburan, dia ngobrol sama orang mati, ya. Kalau dulu ada namanya Lia Eden, ya. Yang semua agama kumpul sama dia ngaku malaikat Jibril. Orang-orang seperti ini dia sudah mengajak kepada kebid'ahan, ya. Maka harus lebih ya dikerasi. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Ini ya, karena dampak negatif yang dibawa orang kafir tidak bisa menjalar kemana-mana dan tidak ada perhatian terhadap perkataannya. Orang nggak peduli karena dia udah nggak jelas, ya, dia udah orang kafir misalkan. Berbeda dengan pelaku bid'ah yang mengajak orang lain kepada bid'ahnya, sebab dia yakin apa yang diserunya itu adalah benar. Jadi orang awam betul juga. Apalagi kalau dia sudah berjubah, kan? Sudah berjubah, bersorban, pakai tasbih. Kalau entah apa-apa cakap dia, orang yakin juga, kan? Nah, aku adalah Imam Mahdi, katanya. Yakin juga orang Imam Mahdi itu, ya. Nah, karena dia orang nengok dari penampilannya, ya. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Jadi seperti itu ya, harus lebih daripada ahlus zimmah. Yang ketiga, durhaka sebatas perbuatan dan bukan pada keyakinan. Jadi durhaka sama Allah sebatas perbuatannya, tidak sampai kepada keyakinan. Jika kedurhakaannya mengganggu orang lain, jadi kejahatannya mengganggu orang lain, seperti berbuat zalim, marah-marah, ya, memukuli, memberi kesaksian palsu, menggibah, mengadu domba dan lain-lain, maka cara yang paling baik ialah menjauhi dirinya. Ya, tidak berteman dengannya, ya, tidak berteman dengannya dan membekotnya, mengucilkannya sampai dia sadar akan perbuatannya, sampai dia meninggalkan keburukannya. Ya, begitu pula perlakuan terhadap orang-orang yang mengajak pada kerusakan. Jadi bukan dia saja yang zalim, tapi dia ngajak orang untuk melakukan kezaliman, seperti orang yang memberikan kesempatan kepada laki-laki dan wanita untuk berkumpul, menyediakan khamar, ya, perzinahan, dan bagi orang-orang yang rusak,
Jika seseorang melakukan kefasikan sebatas untuk dirinya sendiri, seperti dia minum khamar, dia sendiri yang rusak, berzina atau meninggalkan yang wajib, maka urusannya jelas lebih ringan daripada orang yang mengajak orang atau memfasilitasi orang untuk melakukan kedurhakaan, ya, seperti berzina, minum khamar dan lain-lainnya. Tapi jika perbuatannya itu tertangkap tangan, maka dia harus dicegah dan dinasehati, ya, dicegah dan dinasehati. Dia jangan langsung dipukuli, ya. Bisa jadi dia baru kali itu minum, ya, mungkin stres dia di rumah, ya, dia minum. Lalu sampai aku pukuli sampai mati, ini salah, tak boleh. Ya, harus dinasihati. Jangan kau ulangi lagi ya. Cukup sekali nih kami tengok kau begini di kampung nih. Kalau sempat kau lagi, jadi kita nasihati. Apalagi di tempat kita sudah ada kepling, ya, ada apalagi penjaga keamanan Babinsa, Babin Kamtibmas dan lain-lain. Ya, ini kalau seandainya sampai tingkat besar, maka perlu berkoordinasi. Pak, tolong Pak, kami resah. Ya. Kami resah dengan orang ini, dia buka tempat perzinahan, tolong Bapak tindak lanjuti. Ya, apalagi sekarang sudah serba terbuka, serba viral sekarang. Iya kan? Serba viral, mana-mana sekarang sikit saja lebih viral. Ya. Bahkan netizen itu lebih tinggi kan? Lebih tinggi kedudukannya ya, kalau netizen bergerak selesai orang. Iya kan? Dia memuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini ya. Jadi kalau dia sudah sampai tingkatan berat meresahkan, ya, misal dia buat organisasi khusus orang mencuri, kan resah awalnya, mau meninggalkan rumah pun awalnya resah, ya, sampai nggak dapat apapun lagi, pintu besi pun dicuri orang, ya kan, nampaknya orang nggak ada di rumah, pintu besi pun jadi, apapun jadi, ini kan meresahkan. Maka ini perlu kekuatan untuk menghadapinya. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki kekuatan, ya. Hanya kita bersyukur di negeri kita ini masih ada, ya, penjaga keamanan yang bisa untuk berkoordinasi. Kalau di zaman dulu kan main sikat saja, ya kan, nggak ada jaga keamanan kan, dimain hajar saja, tumpah hajar. Jadi jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Jadi itu kalau tertangkap tangan harus dicegah, dinasihati. Jika tidak mempan maka diperlakukan dengan cara yang lebih keras lagi. Bisa berada penjara dan lain sebagainya. Jangan melakukan Allah Azza wa Jalla. Inilah 3 cara menghadapi orang-orang yang durhaka. Bagaimana akhlak kita kepada mereka tadi sudah dijelaskan, ya. Kepada orang kafir, kepada pelaku bid'ah, dan juga kepada orang yang durhaka. Ya, durhaka terhadap dirinya sendiri atau dia menzalimi orang lain, itu jelas berbeda-beda tingkatannya, tidak bisa kita pukul rata semuanya. Jangan menggunakan Allah Azza wa Jalla. Sekarang kita masuk sifat-sifat yang disyaratkan, ya, sifat-sifat yang disyaratkan tentang orang yang dipilih menjadi teman. Lalu orang yang seperti apa yang harus kita jadikan teman? Rasulullah SAW bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa Ahmad. Seseorang itu tergantung agama temannya, maka hendaklah dia memperhatikan dengan siapa dia berteman. Dengan siapa dia berteman? Ya, kenapa? Karena teman itu mempengaruhi. Sesoleh apapun Bapak sudah soleh sampai nama Bapak pun Pak Soleh, ya. Kalau sudah teman-teman bermainnya tidak soleh, itu akan pengaruh nggak dengan kesolehan dia? Pengaruh. Pak Soleh tadi begitu, nggak ada Pak Soleh, tidak ada. Izin Pak ya kalau ada Pak Soleh ya. Jadi Pak Soleh tadi pergi misal ke Medan, ini pernah kita contohkan, naik mobil rental, ya, dia rajin sholat, 6 temannya lagi tak sholat. Memang orang yang biasa tidak sholat. Kira-kira Pak Soleh tadi mau bisa nggak terpengaruh dia nggak sholat? Dia mau berangkat ke Medan, masuk waktu aja, dia singgah dulu ya, nanti aja lah kata kawannya. Dia sendiri kan, lama-lama ya udah lewat dulu, lama-lama lewat. Tapi kalau temannya soleh, dia nggak soleh. 6 yang rajin sholat di mobil itu, 1 yang nggak rajin sholat. Kira-kira yang 6 tadi singgah nggak ke masjid?
singgah. Yang nggak sholat tadi akhirnya ikut sholat. Nah, inilah hebatnya pengaruh ke teman. Ya, makanya zaman dulu ketika seseorang memilih menantu, dulu kan main ta'aruf ya, datang aku mau melamar anak. Apa yang dilakukan orang tuanya? Kakek-kakek kita dulu dia akan cari siapa teman orang itu. Ya, dia nggak akan cari, nggak akan nanya, kamu rajin ya sholat nak? Ya pasti rajin pak. Kamu baiknya kamu nak? Baik pak, saya pak, bagus saya pak. Kan nggak mungkin dia ditanya. Maka dicari siapa temannya, di mana nongkrongnya. Ya, oh dia suka orang-orang yang ngaji, wah udah aman, ya. Nah, jadi mengatakan Allah Azza wa Jalla. Jadi sampai seperti itu. Ya. Kemudian ketahuilah bahwa semua orang layak dijadikan teman. Karena itu orang yang dijadikan teman harus memiliki sifat dan memang menunjang persahabatan. Masalah ini ada persyaratannya, tergantung pada manfaat yang dituntut dari persahabatan ini. Apakah persahabatan itu bertujuan pada dunia seperti manfaatkan harta, kedudukan, atau hanya sekedar persahabatan biasa hanya untuk berbincang-bincang. Tapi bukan ini tujuan kami. Boleh jadi persahabatan itu tujuannya adalah untuk agama, yang dimana berhimpun berbagai tujuan yang beragam, diantaranya mencari manfaat lewat ilmu dan amal, mencari manfaat lewat kedudukan dan seterusnya. Jadi jemaah Allah Azza wa Jalla, ya, jadi hendaklah kita mencari teman-teman yang kita berhimpun untuk kemaslahatan akhirat. Pastinya adalah teman-teman yang dia rajin ke masjid, ya, yang dia suka mengajak kita kepada kebaikan, ngaji. Maka teman-teman inilah saat ini yang sangat kita butuhkan. Kenapa? Dengan kehadirannya dia akan selalu mengingatkan kita pada kehidupan akhirat. Ya, rajin dulu. Udah, baik demikian. Bisa kita sampaikan, insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan 5 sifat teman, ya, siapa saja yang layak untuk kita jadikan teman. Ada 5 sifatnya di pertemuan yang akan datang. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu mohon kiranya dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.